kami ada dalam ini Tuhan percaya Engkau hadir dalam kelas pendalaman Alkitab kami di hari ini Tuhan. Tetapi hamba-Mu yang membukakan semua kami menyampaikan isi kebenaran firman-Mu melalui kelas pendalaman. Ada saya kami semua terberkati melalui penyampaian ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan isi kebenaran firman-Mu melalui nama Yesus. Amin. Shalom. Menjaga kasih yang mula-mula itu perlu dipelihara. Karena selalu dalam posisi jatuh cinta itu effort ya. Waktu pertama kali jatuh cinta sama Ko Yupi kan wah berbunga-bunga nih. Kamelda jatuh cinta sama Ko Leo berbunga-bunga. Makin lama makin ya oke lah gitu ya. Tapi itu yang harus kita pelihara. Sama dengan Tuhan juga begitu ya. Happy Valentine semuanya. Selamat Hari Kasih Sayang dan selamat pemilu. Yang kita perlu doakan siapapun presidennya, kita berdoa bahwa semua seizin Tuhan dan Tuhan yang memberkati pemerintahan kita dan supaya bangsa kita lebih maju. Hari ini kita mau membahas mengenai kerajaan Allah dan misi Kristus dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Hanya 2 ayat saja. Markus 1 ayat 14 sampai 15 saya bacain ya. Judul perikopnya adalah Yesus tampil di Galilea. Perikop ini nyambung dengan Matius 4 ayat 12 dan 17 sampai 17 dan Lukas 4 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kita tahu ketika Yesus memulai pelayanannya, sebelumnya Yesus berpuasa 40 hari. Artinya, untuk memulai pelayanan, Yesus melakukan persiapan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani. Di sini kita lihat, dan Yesus berhasil melewati ujian atau godaan setan ya. 3 kali Yesus diuji dan tiga kalinya Yesus lolos dengan mempergunakan firman Tuhan. Namun sebelum Yesus masuk ke Galilea memberitakan Injil Allah, ada yang terjadi, yaitu siapa? Yohanes Pembaptis, sepupunya Tuhan Yesus, orang yang membaptis Tuhan Yesus ditangkap. Apa yang menyebabkan Yohanes Pembaptis ditangkap? Karena Yohanes Pembaptis memberitahukan atau menegur Raja Herodes karena dia mengambil istri dari sepupunya sendiri. Herodes sangat marah, dia memenjarakan Yohanes, tapi karena dia nggak berani menghukum Yohanes karena dia takut dan karena dia juga tahu bahwa Yohanes punya pengaruh dan punya banyak pengikut. Oke, tapi kita tidak memperdalam mengenai Yohanes ditangkap, kita memperdalam mengenai Tuhan Yesus yang memberitakan Injil Allah. Kita lihat Markus 1 ayat 14 ini menyoroti momen penting dalam pelayanan Yesus Kristus, yaitu apa? Nah, kita lihat dalam ayat-ayat ini, Yesus datang ke Galilea setelah Yohanes Pembaptis di penjara. Yesus mulai memberitakan Injil Allah atau kabar baik. Apa sih yang dimaksud dengan kabar baik? Nah, kalau kita lihat di sini Galilea, kenapa Yesus datang ke Galilea? Galilea itu adalah wilayah yang penting dalam pelayanan Yesus. Galilea adalah pusat pelayanan Yesus. Kalau kita lihat, Galilea itu kan sebenarnya satu daerah di tepi danau ya. Di situ ada danau. Nah, di situ adalah pusat dari pelayanan Yesus. Dan Galilea ini adalah wilayah di mana Yesus juga ketemu sama murid-muridnya. Di Danau Galilea itu juga murid-murid yang pertama bekerja. Kalau saya boleh ibaratkan, Galilea itu seperti Tanjung Priuk, di mana banyak pedagang, di mana juga banyak orang-orang yang lalu lalang. Di situ adalah pusat kota. Dan Yesus mulai mengajar di daerah di mana dia bisa ketemu banyak orang. Kalau kita lihat di Markus dan Matius dan Lukas juga mencatat bahwa Yesus pertama kali memulai pelayanannya adalah di wilayah ini. Di mana kalau kita lihat trafiknya, jumlah penduduknya juga daerah itu adalah sangat banyak. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang pertama, dia melanjutkan apa yang Yohanes Pembaptis ajarkan, yaitu panggilan untuk bertobat. Yesus mengajak orang untuk bertobat, yaitu mengubah arah hidup mereka, meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Yesus melanjutkan yang sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah bertobat, Yesus juga menekankan untuk percaya kepada kabar baik. Nah, kabar baik ini menekankan pentingnya iman kepada Yesus dan pesan sebagai sarana untuk memasuki kerajaan Allah. Kemudian, Yesus di sini berkata, waktunya telah genap. Apa yang dimaksud dengan waktunya telah genap? Artinya waktunya telah tepat, waktu yang sudah ditetapkan oleh
Allah. Berarti memang selama 30 tahun Yesus dipersiapkan Allah untuk apa? Untuk memulai pelayanan di daerah Galilea. Saya percaya bahwa ketika Allah mengizinkan atau mengatakan kepada Tuhan Yesus, ya waktunya sudah tepat, kamu sudah dibaptis, kamu sudah melampaui ujian 40 hari di padang gurun, dan sekarang kamu masuk ke dalam pelayanan kamu. Yang Tuhan Yesus katakan adalah kerajaan Allah sudah dekat. Maka orang-orang perlu bertobat dan percaya kepada Injil. Kita sering mendengar ada yang disebut kerajaan Allah. Apa sih yang disebut dengan kerajaan Allah? Injil kerajaan Allah merupakan pengajaran Kristus tentang kerajaan Allah yang mendalam dan menyeluruh, yang diajarkan kepada seluruh murid-muridnya dan kepada orang banyak. Kalau kita lihat pendapat ahli-ahli Alkitab, yang pertama ada Matthew Henry. Injil kerajaan Allah itu adalah pesan yang membawa berita gembira tentang penyelamatan dan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup manusia. Nah, kalau kita udah ngomong Injil kerajaan Allah, ini merupakan panggilan untuk bertobat, iman kepada Kristus, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau menginjil tuh mau memberitahukan apa? Saya mau memberitahukan Injil kerajaan Allah. Artinya apa? Di dalamnya itu mencakup satu, panggilan untuk bertobat, dua, iman kepada Yesus Kristus, dan yang ketiga, nggak boleh lupa, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang orang cuma berhenti sampai, yuk kita bertobat, tinggalkan dosa, mengaku dosa kepada Tuhan. Terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang ketiga ini, inilah yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang hanya merasa, oh setelah saya bertobat, beriman kepada Yesus Kristus, udah cukup. Saya udah dapat keselamatan. Kita suka lupa. Nggak begitu aja. Jadi keselamatan itu harus ada buntutnya. Yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Adam Clarke berkata apa? Kalau Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik tentang pemerintahan ilahi yang memerintah dalam hati setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Ini adalah realitas spiritual yang mengubah hidup orang percaya. Teman-teman boleh garis bawahi kata-kata Injil Kerajaan Allah ini mengenai pemerintahan ilahi yang memerintah dalam hati setiap orang. Nah, kadang-kadang disinilah bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh. Terkadang kita hanya menitik beratkan kita kepenuhan Roh Kudus. Ya, apalagi kita aliran karismatik, kita sangat senang sekali ya untuk bermanifestasi bahasa roh. Salah? Enggak, itu baik sekali ya. Bahkan Rasul Paulus bilang, aku berkata-kata roh lebih daripada kalian semua. Tetapi sebenarnya ketika kita mengomong, apa sih yang dibawa oleh Yesus Kristus? Injil Kerajaan Allah itu apa sih? Injil Kerajaan Allah adalah bagaimana Yesus memperkenalkan pemerintahan ilahi atau pemerintahan Tuhan memerintah di hati setiap orang. Pernahkah kita membiarkan atau mengizinkan atau memberikan tempat seluas-luasnya untuk Allah memerintah dalam hati kita? Kadang-kadang kita cuma selesai sampai situ, berhenti sampai menerima Yesus sebagai juru selamat. Oh ya udah Tuhan ya, juru selamat ya. Kalau saya ada kesulitan, tolong ya, jangan lupa. Kalau saya ada dosa, ampuni ya. Udah ya, sampai situ ya. Tetapi kita lupa dari Senin sampai Minggu kita itu hidup. Makan, bangun, berkata-kata, berpikir, bekerja, berbuat sesuatu. Apakah kita membiarkan Tuhan memerintah atau Tuhan memimpin setiap tindakan kita? Ya, seperti yang tadi Kak Melda bilang, saya pengen kembali ke cinta mula-mula. Cinta mula-mula yang seperti apa yang Kak Melda dambakan? Apakah hanya ketika merasakan goosebump pada saat beribadah? Wah, saya merasakan benar-benar kehadiran Tuhan. Saya merasakan sukacita, damai sejahtera. Apakah cuma sampai situ? Enggak ya. Tuhan mengajarkan Injil Kerajaan Allah adalah bagaimana dia memerintah dalam kehidupan kita. Yang namanya diperintah itu, kan kita sudah mengaku bahwa kita adalah hamba Tuhan. Jadi di mana-mana hamba itu turut perintah. Kalau enggak turut perintah namanya bukan hamba ya, atau jadi bos. Bagaimana kita merendahkan diri kita untuk turut dalam pemerintahan Tuhan. Kemudian Albert Barnes berkata apa? Injil Kerajaan Allah adalah pesan tentang kuasa Allah yang aktif dalam mengubah dan menyelamatkan jiwa manusia. Ini melibatkan panggilan untuk bertobat dari dosa dan mempercayai Injil sebagai jalan menuju hidup yang benar. Kita garis bawahi kata-kata kuasa Allah yang aktif dalam mengubah dan menyelamatkan jiwa manusia. Kita kan selalu bilang, oh keselamatan adalah kasih karunia. Selesai, kita terima beres. Enggak.
Nggak cuma sampai diterima terus beres. Injil Kerajaan Allah itu harus kita hidupi supaya apa? Hidup kita berubah. Caranya gimana? Coba cek. Karena saya di sini bekerja sebagai konsultan, kita lagi ngejalanin trainingnya, selalu ada yang namanya asesmen awal dan asesmen akhir. Apakah materi, training, atau bentuk konsultasi yang saya berikan itu efektif atau tidak? Dari mana? Perubahan. Jadi ada nggak sih perubahan? Menurut Albert Barnes ya, Injil Kerajaan Allah itu adalah kuasa Allah dalam mengubah dan menyelamatkan jiwa manusia. Ada nggak yang kita berubah sejak kita menerima Yesus dalam kehidupan kita? Misalnya contoh Koleo. Koleo pernah cerita dulu dia perokok berat. Kemudian dia nggak ngerokok lagi. Ada perubahan. Atau yang lain misalnya dulu saya suka berkata-kata kasar. Atau berkata-kata yang jorok. Tapi sejak saya menerima Yesus, Tuhan sebagai juru selamat dalam hati saya, Roh Kudus hidup dalam hati saya berubah. Kata-kata saya lebih memberkati. Kata-kata yang kasar sudah saya hentikan. Nggak akan lagi ngomong kebun binatang lah. Yang menurut kita cuma, itu kan bahasa pergaulan gitu ya. Nggak, kalau memang kita mau berubah ya berubah. Karena apa? Ketika kita menerima Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa. Untuk apa? Untuk berubah. Ini melibatkan panggilan untuk bertobat dari dosa. Kalau kita ngomong panggilan tuh, hey sini sini, bertobat dari dosa, mempercayai Injil. Nah, ketika kita mempercayai Injil, itu adalah jalan menuju hidup yang benar. Artinya apa? Jalan menuju hidup yang benar adalah perbuatan yang lebih baik. Jalan menuju hidup yang benar adalah petunjuk atau arahan menuju kehidupan yang lebih benar. Berarti artinya apa? Hidup kita yang dulu salah. Setelah mempercayai Injil, sekarang kita menjadi benar. Yang terakhir, John Gill mengatakan apa? Injil Kerajaan Allah adalah berita gembira tentang kehadiran dan kuasa Kerajaan Allah yang sekarang hadir di tengah-tengah umatnya melalui apa? Pelayanan Yesus Kristus. Ini mengundang semua orang untuk masuk ke dalam relasi yang benar. Jadi ketika kita menerima Injil Kerajaan Allah, kita nggak cuma sekedar menerima, oh ya Tuhan menyelamatkan saya di kayu salib. No, tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mau masuk ke dalam relasi yang benar dengan Allah. Garis bawahi relasi yang benar. Tadi cukup disorot oleh Kamelda sebagai kata-kata kasih yang mula-mula. Kadang-kadang kasih yang mula-mula nggak cuma sekedar perasaan jatuh cinta. Tetapi ketika kita berkata kasih yang mula-mula, kita sedang berkata relasi yang benar dengan Allah. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita lihat kerajaan Allah ini adalah konsep teologis yang mencakup pemerintahan dan kuasa ilahi dalam seluruh ciptaannya. Ini adalah realitas spiritual di mana Allah berdaulat dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tadi kita ada ngomongin soal kerajaan Allah itu, bagaimana Allah memerintah dalam kehidupan kita. Kita suka bilang bahwa Tuhan memerintahlah dalam hidup kita. Tetapi pertanyaan saya, sungguh-sungguhkah kita mengizinkan Allah berdaulat? Apakah kita benar-benar menerima kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita? Allah itu berdaulat, artinya apa? Allah tidak bisa dipertanyakan. Di mana ketika Allah berdaulat dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, yang kadang-kadang tidak masuk ke dalam pemikiran kita. Itulah iman. Jadi ketika ayat berkata tidak ada seorang pun dapat menghampiri Allah tanpa iman, itulah dimana kita beriman terhadap semua kedaulatan Tuhan. Ada beberapa dimensi dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah adalah realita spiritual di dalam hati setiap orang yang menerima Kristus Yesus. Ketika kita menerima pemerintahan Allah, maka kita akan membiarkan Allah untuk memimpin, membimbing, mentransformasi kita sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi juga ada dimensi eskatologi. Ya, kalau kita udah ngomong-ngomong eskatologi, pasti kita bicara soal masa depan, di mana kehendak Allah akan sepenuhnya diwujudkan di bumi. Semua kita di sini percaya dan beriman bahwa wahyu itu akan terjadi, betul? Akan ada saatnya di mana Kristus datang kembali dalam kemuliaan dan menggenapi kerajaannya untuk mengadili dunia. Ketika kita bicara soal kerajaan Allah, kita tadi bicara satu soal dimensi spiritual, di mana Allah memimpin kehidupan kita secara spiritual. Yang kedua, dimensi eskatologi, di mana nanti Allah benar-benar datang
Dia akan memerintah bersama-sama dengan kita 1000 tahun sebelum nanti masuk ke dalam surga. Itulah dimensi eskatologi. Tetapi ada juga yang disebut dengan dimensi sosial. Ya, ada 4 dimensi. Dimensi sosial adalah kerajaan Allah itu mencakup panggilan kepada umatnya untuk apa? Memperjuangkan keadilan, kasih, dan perdamaian. Kalau kita udah ngomong dimensi sosial, artinya apa? Di kitab Yakobus yang mengatakan bahwa tunjukkanlah imanmu melalui perbuatanmu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dimensi apa itu? Dimensi sosial. Bagaimana kerajaan Allah itu mencakup apa? Panggilan. Yang namanya memanggil di mana-mana seperti yang tadi saya katakan. Ada orang lain yang ngomong, "Hei, hei, sini." Memanggil umatnya untuk apa? Untuk melakukan keadilan, kasih, dan perdamaian. Ini melibatkan kita untuk apa? Melayani, ya, melayani orang lain, memberitakan kabar baik, dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah di masyarakat. Ini yang paling sulit ya, memperjuangkan nilai-nilai kerajaan. Nanti kita bahas apa sih nilai-nilai kerajaan Allah. Kenapa di sini tulisnya memperjuangkan? Karena akan ada 2 nilai yang ada di dalam kehidupan kita. 1 nilai-nilai kerajaan dunia, 2 nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana kita akan ketemu dengan orang-orang dengan logika berpikirnya mereka mempertahankan nilai-nilai dunia. Tetapi di mana kita dengan iman kita memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kadang-kadang nilai-nilai ini bertentangan. Ada yang bisa masuk, ada juga yang bisa bertentangan. Dimensi kosmik adalah kerajaan Allah meliputi seluruh alam semesta, di mana Allah memegang kuasa dan kedaulatan akan segala sesuatu. Kalau udah ngomongin dimensi kosmik ya kita ngomongin soal alam semesta ya, di mana Andromeda ini diciptakan oleh Tuhan, di mana dunia ini dengan 9 planet yang lainnya itu diciptakan oleh Tuhan. Di mana ada matahari, ada bulan, ada bintang. Astronomi bilang matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Karena bintang-bintang juga itu mempunyai kandungan yang sama dengan matahari. Saya nggak tahu cara ngukurin gimana, tapi itulah yang kita pelajari di IPA. Kemudian ada bulan yang mengitari bumi. Kemudian bumi berotasi pada porosnya. Kemudian bumi mengitari matahari. Nah, ini semua adalah kedaulatan Allah yang mengatur. Even banyak orang yang bilang, wah itu mah ada teori Big Bang lah, teori inilah, teori itu. Pada dasarnya mereka udah langsung tring, semua nyusun kayak begitu. Ya, kalau buat saya pribadi, saya lebih percaya bahwa ada satu oknum yang mengatur semua itu. Bukan gara-gara ada cek langsung semua tercipta dan tersusun dengan begitu ya. Agak sedikit nggak masuk akal. Walaupun menurut mereka itulah akalnya. Tetapi saya lebih percaya bahwa Allah mengatur semuanya itu. Mungkin kalau di Alkitab kita baca, oh Allah menciptakan bumi 6 hari, kemudian juga hari ke-7 Allah beristirahat, dan lain, dan lain, dan lain. Saya percaya. Tetapi saya juga percaya bahwa semua Andromeda tata surya yang ada di sekitar kita ini diciptakan oleh Allah. Jadi ketika kita ngomongin kerajaan Allah, nggak cuma sekedar, oh pemerintahan Allah dalam diri kita. Kita juga percaya bahwa kerajaan Allah itu akan datang suatu hari nanti. Dan kita juga percaya bahwa kerajaan Allah itu adalah panggilan kita untuk berbuat baik, untuk memperjuangkan keadilan, kasih, pendamaian, memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah di masyarakat. Yang keempat adalah kerajaan Allah itu ketika kita percaya bahwa seluruh tata surya ini adalah ciptaan Tuhan. Ci, apakah ada orang di planet lain? Nggak tahu. Tapi saya percaya kalaupun sampai ada, itu ciptaan Tuhan. Ci, apakah ada kehidupan di planet lain? Bahkan, apakah ada multiverse? Apakah ada ini? Saya sih nggak tahu ya. Itu adanya di film. Tapi yang saya tahu itu semua adalah ciptaan Tuhan. Apa bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan dunia? Kita lihat beberapa aspek utama. Ketika kita ngomongin kerajaan Allah, maka sumber kekuasaannya udah pasti dari Tuhan. Otoritas tertingginya adalah Allah. Tetapi ketika kita ngomong kerajaan dunia, maka itu ada di dalam tangan manusia. Baik pemerintahannya, kekuatan militer, atau pengaruh politik, atau pemikiran-pemikirannya. Pemikiran-pemikiran manusia yang menjadi sumber kekuasaan dari kerajaan dunia. Tujuan dan fokusnya juga pasti berbeda. Kerajaan Allah selalu berfokus untuk menghormati Allah, melayani sesama, dan mempromosikan kebenaran dan keadilan. Tetapi kerajaan dunia, kita lihat dia cenderung memiliki fokus pada kepentingan manusia. Ada kekuasaan politik, kekayaan material, atau dominasi atas wilayah. Jadi fokus dari kerajaan dunia itu selalu memperbesar, memperlebar apa yang menjadi materi-materi yang ada di dunia ini.
Sedangkan fokus dari kerajaan Allah adalah melayani sesama dan mempromosikan kebenaran serta keadilan. Berarti berhubungan dengan apa yang ada di dalam kita. Kemudian kalau kita lihat juga pemimpin dan otoritasnya, kita tahu bahwa pemimpin utama dalam kerajaan Allah adalah Allah sendiri. Yesus Kristus adalah raja yang duduk di sebelah kanannya. Tetapi kalau kerajaan dunia ada manusia, ada presiden, ada raja, nilai dan prinsip ini nanti yang kita bahas ya. Nilai-nilainya pasti ada kasih, ada keadilan, belas kasihan ya. Ini teman-teman udah tahu lah. Kita seringkali melihat bagaimana kerajaan dunia itu memerintah. Ketika kerajaan dunia memerintah, ada yang diperjuangkan. Apa yang mereka perjuangkan? Kekuasaan. Ya, apalagi kekayaan. Apalagi keunggulan. Kita lihat perang ada di mana-mana. Ada begitu banyak yang ingin berkuasa. Dan juga yang pasti ada begitu banyak orang yang saling menunjukkan seberapa besar kekayaan saya. Karena semakin saya kaya, semakin saya berkuasa. Semakin saya dihormati. Itulah nilai dan prinsip yang dipegang oleh kerajaan dunia. Jadi orang-orang dunia, orang-orang kerajaan dunia akan melihat kedudukan kita. Dilihat dari apa? Kekuasaan, kekayaan, dan keunggulan militer lah. Saya ingat waktu pas lagi Hamas menyerang Israel pertama kali. Netanyahu bilang apa? Oke, kamu mau ini, saya lawan. Nah, kita lihat bahwa Israel itu kan bangsa pilihan ya. Tapi kita lihat tetap aja orang-orang yang di dalamnya memegang prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan dunia. Sedangkan Tuhan bilang apa sih? Kalau kita mau bandingin dengan nilai atau prinsip kerajaan Allah, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Waktu Israel dibom oleh Hamas, apakah terus Netanyahu ngomong ini? Mari kita berdoa buat Hamas supaya dia bertobat. Mari kita melihat sisi baik positif dari peristiwa ini. Ada enggak? Langsung dia bilang, kalau kamu berani menyerang, saya juga bisa. Kita nggak tahu ya, ada gosip-gosip, ada Amerika di belakang itu ya, itu mah biarin lah ya cerita orang. Tapi yang pasti, kita lihat kerajaan dunia nggak ada tuh yang namanya kasihlah musuhmu. Satu pelajaran yang paling otentik, nilai yang paling otentik yang diberikan oleh hanya Tuhan Yesus yaitu apa? Ketika kita mengasihi musuh kita. Jadi nggak cuma kasihlah sesamamu manusia, tetapi kasihilah juga musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya. Itu butuh effort besar. Kemudian yang terakhir, sifat kehidupan abadi dan sementara. Kerajaan Allah menawarkan kehidupan yang abadi, tetapi kerajaan dunia itu menawarkan kehidupan yang sementara. Walaupun kita tahu nih ya kerajaan dunia menawarkan kehidupan yang sementara, tapi kita kenapa selalu takut mati ya? Kita tuh selalu berusaha, aduh saya pengen umur panjang, umur panjang. No, padahal umur kita udah pasti panjang. Kenapa? Karena setelah kita mati, kita akan punya kehidupan yang kekal di bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat nih, nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai surga. Yang pertama apa sih yang diajarin sama dunia? Ya kalau tadi kita lihat, kita harus memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kenapa? Karena nilai-nilai dunia tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai dari kerajaan surga. Yang pertama apa sih yang diajarin dunia ini? Materialisme. Teman-teman bisa lihat lah ya. Ada begitu banyak orang yang serakah, menitik beratkan pada harta, material. Apalagi kita lihat ke sini. Anak-anak Gen Z dan Alpha. Begitu banyak orang yang sekarang sangat menitik beratkan kepada yang namanya materi. Lu baru boleh ngomong kalau lu punya materi. Kalau lu nggak punya materi, lu jangan bicara. Inilah yang diajarkan oleh dunia. Tapi kerajaan sorga itu menekankan kepada apa? Kekayaan spiritual. Ya, bukan kekayaan material. Namun kadang-kadang kita orang-orang kerajaan Allah atau orang yang merasa saya ini warga negara kerajaan surga. Tetapi kita masih memegang nilai-nilai dunia. Bagaimana kita serakah, bagaimana kita selalu ingin punya lebih, lebih, lebih dari lebih. Kalau kita punya materi lebih banyak, wah berarti saya diberkati Tuhan. Ketika saya nggak punya materi, saya tidak diberkati Tuhan. Nah kadang-kadang nilai materialisme ini yang suka petuker. Merasa bahwa berkat Tuhan itu sama dengan materi. Padahal bukan. Berkat Tuhan itu bukan materi. Ketika kita punya kasih yang berlimpah. Kasih kan nggak bisa diukur, Ci. Gimana cara ngukurnya? Uang bisa diukur. Nah, tapi ada orang yang punya uang 100 juta. Ketika dia ngasih 1 juta kepada orang miskin, dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang. Tetapi ada orang yang punya kasih, dia cuma punya 100.000. Dan ketika dia melihat ada orang yang membutuhkan, dia kasih 100.000. Karena apa? Bukan karena dia lebih hebat. Tetapi karena dia mau menunjukkan kasih Kristus yang sudah ada dalam dirinya kepada orang lain. Itulah
Bedanya kekayaan yang kita punya. Bagaimana nilai dunia memperlihatkan kekayaannya dan bagaimana nilai-nilai surga memperlihatkan kekayaannya. Kayak kita beda. Kemudian yang kedua, nilai dunia apa? Individualisme yang egois. Budaya individualisme ini sering dijunjung tinggi. Dalam nilai-nilai dunia mendorong manusia untuk mengutamakan kepentingan pribadi dan kepuasan diri sendiri atas kepentingan orang lain. Sedangkan kerajaan surga mengatakan apa? Kepentingan orang lain lebih daripada diri kita. Artinya apa? Pengorbanan diri, pelayanan kepada sesama, hidup dalam komunitas yang saling mendukung. Pernah nggak kita berpikir, pernah nggak kita ketika kita berdoa ya mengawalinya dengan Tuhan, saya berdoa untuk saudara-saudara saya di gereja. Saya berdoa untuk masyarakat Indonesia. Saya berdoa untuk pemerintahan. Seringkali bahkan saya sendiri ketika berdoa pasti Tuhan saya berdoa untuk saya dulu. Walaupun saya bilangnya supaya saya bisa jadi berkat buat orang lain, tolong berkati saya ya Tuhan. Nah tapi kan kita pengennya diberkati dulu ya. Kita lupa bahwa sebenarnya tanpa minta pun Tuhan sudah memberkati kita. Semua yang kita punya ini saat ini adalah berkat Tuhan. Dan sebenarnya kita bisa tuh melayani pengorbanan diri, pelayanan kepada sesama, dan hidup dalam komunitas saling mendukung. Ini bicara soal kasih. Jadi individualisme yang egois itu nilai yang dipegang dunia, sedangkan nilai yang dipegang oleh kerajaan surga adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu ada pengorbanan, di mana ketika kita punya satu, kita bagi dua. Bahkan ketika kita punya satu, kita kasih lebih. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau ada orang minta kepada kamu jalan 1 mil, jalanlah dengan dia 2 mil. Kalau ada orang minta jubahmu, kasih sama baju-bajumu. Di Timur Tengah itu pakai baju 2 ya, 2 rangkep. Yang saya tahu sih ada beberapa rangkep ya, bahkan sampai kadang-kadang 4 rangkep. Jadi baju dalam, terus ada lagi kaos, terus ada lagi depannya, ada lagi jubahnya. Karena dulu waktu saya kerja di orang Korea, saya biasa jualan jubah. Yang sering disebut kalau perempuan namanya abaya, yang bajunya hitam-hitam dari atas sampai bawah. Nah di dalam mereka itu ada baju juga, baju ya. Waktu Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang minta jubahmu, kasih juga bajumu. Artinya apa? Jangan cuma berhenti dengan apa yang dia minta, tapi berikan lebih. Nah, itu bertentangan dengan individualisme yang egois. Individualisme yang egois kalau bisa jangan ngasih apa yang dia punya, gue minta. Yang ketiga, nilai dunia apa? Kekuasaan dan dominasi. Dunia seringkali memuja kekuatan dan dominasi atas orang lain sebagai tanda keunggulan dan kekuasaan. Tetapi di kerajaan surga apa? Semakin kita membantu, semakin kita melayani orang lain, disitulah kita berkuasa. Itulah letak kekuatan kita. Di mana letak kekuatan kita? Melayani orang lain. Bukan mengendalikan atau memanipulasi. Bukan ngatur. Oh harus begini, bukan. Tetapi nilai surga, ketika kita melayani, ketika kita membantu, itulah kekuatan dan kekuasaan kita. Kemudian nilai-nilai dunia ada keserakahan dan kepuasan diri. Nilai dunia mempromosikan konsep keserakahan dan pencarian kepuasan tanpa batas. Terus aku. Makanya di Amsal ada satu ayat yang berkata, si lintah. Semuanya bilangnya aku. Kenapa diibaratkan dengan lintah? Karena lintah itu kerjaannya nggak ada yang lain selain nyedot darah. Karena kalau dia nggak nyedot darah, dia mati. Nah, itu diibaratkan seperti dunia ya. Bagaimana kita selalu ingin lebih. Nggak pernah puas. Pokoknya saya mana? Saya dapat apa? Kamu tolong dong melakukan ini. Terus nanti saya dapat apa? Terus nanti saya gimana? Nggak pernah ada yang oke, tanpa diminta pun oke saya lakukan. Itulah kerajaan surga. Menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir moralitas yang relatif. Apalagi kita sekarang berada dalam zaman postmodern. Zaman dimana semua serba relatif. Itu kan kata lu, kata gua mah gini. Dimana semuanya baik moral maupun etika semuanya berdasarkan situasi dan preferensi. Nah, ini yang kemarin sempat diributin Ko Yupi dan Om Togos. Preferensi dan referensi individu ya. Apa itu preferensi, apa itu referensi, nanti biar Ko Yupi aja yang jelasin. Tapi intinya apa? Nilai dunia saat ini tuh semua serba relatif. Serba, ini kan kacamata gue. Ini kan sudut pandang gue. Ya lu kalau mau mikir apa terserah. Yang penting ini gue. Nah, kita nggak pernah tahu yang benernya itu apa. Sedangkan kerajaan surga mengatakan bahwa ada standar moral yang absolut yang dikasih oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat Alkitab. Mengajarkan mengenai kebenaran dan kesucian.
Jadi ketika kita memegang nilai-nilai kebenaran, jangan kita negosiasi dengan yang namanya moralitas yang relatif. Jangan kita bilang, itu kan sudut pandang kamu. Contoh yang paling gampang, relatif, adalah apa? Yang sering diributin lah. Cerai boleh atau enggak. Kadang-kadang kita suka sibuk dengan mikirin boleh atau tidak. Kita lupa bahwa sebenarnya bukan soal cerainya yang boleh atau enggak. Tapi bagaimana kita menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan. Setelah kawin terus cerai terus gak boleh kawin lagi, kita sibuk aja selalu, terus ini boleh nggak, terus itu boleh nggak, terus ini apa boleh nggak. Tapi bagaimana kita menjaga komitmen hidup kita, menjaga komitmen janji kita di hadapan Tuhan. Jadi kita biasanya hanya meributkan hal-hal yang receh gitu, tetapi kita lupa esensinya. Contoh yang kedua apa? Relatif. Kalau misalnya beribadah harus begini, pujian harus begitu, harus pakai ini, harus pakai itu. Nah, kita lupa bahwa esensi ibadah pada dasarnya bukan cuma di gereja, tapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Itulah yang kadang-kadang jadi suka kelewat. Nah, istilah Injil Kerajaan Allah dan Injil Kerajaan Surga sering digunakan secara bergantian. Apa sih perbedaan dari Injil Kerajaan Allah dan Injil Kerajaan Surga? Kalau tadi kita lihat di situ kan ada kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kita juga sering dengar kerajaan surga. Apa perbedaannya? Injil Kerajaan Allah menekankan pemberitaan Yesus tentang kuasa Allah yang hadir dan aktif dalam hidup manusia. Dan panggilannya untuk memasuki kerajaan Allah di dalam hati mereka. Jadi kalau lagi bicara tentang kerajaan Allah, kita bicara soal yang tadi, pertobatan, iman, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tetapi kalau kita ngomongin soal surga, kita lagi ngomongin soal dimensi spiritual dan eskatologi dari kerajaan Allah. Di mana suatu hari Allah akan datang. Apakah itu sama? Yes, sama. Berarti kalau kerajaan Allah kita sedang bicara kerajaan yang ada dalam hati. Tapi kalau kerajaan surga kita sedang berbicara tentang sesuatu yang nanti akan datang. Kemudian yang terakhir, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan tujuan utama untuk menyampaikan kabar baik tentang kuasa penyelamatan dan pemerintahan Allah kepada umat manusia. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari Tuhan? Biasanya kita belajar bahwa Yesus itu datang ke bumi untuk apa? Menebus dosa manusia. Enggak cuman itu ya, teman-teman. Yesus datang ke bumi untuk apa? Untuk memberitakan Injil Allah. Nah, ini udah dari tadi disebutin ya, udah saya ulang-ulang. Panggilan untuk bertobat. Artinya apa? Mengubah arah hidup mereka dari dosa kembali kepada Allah. Kata asli dari bertobat adalah metanoia. Metanoia adalah perubahan pikiran, perubahan perilaku, perubahan paradigma atau perubahan mindset. Di mana yang tadinya pemikiran kita menerima pemikiran-pemikiran dunia yang tadi udah digambarkan materialisme lah, individualisme lah, keegoisan dan lain-lain. Tapi Tuhan menyerukan untuk bertobat, artinya untuk metanoia, memiliki pikiran baru. Saya tidak berpikir untuk diri saya sendiri sekarang, saya berpikir untuk orang lain. Saya bukan mencari keserakahan, mencari keuntungan diri sendiri, tapi saya berpikir bagaimana cara saya berkorban untuk orang lain. Itulah panggilan untuk bertobat, bukan hanya sekedar Tuhan kemarin saya mencuri, tolong ampuni saya. Tuhan kemarin saya berzina, tolong ampuni saya. Tuhan kemarin saya berbohong, tolong ampuni saya. Bukan cuma itu bertobat itu ya, tetapi perubahan pikiran. Kemarin saya sering mencuri. Saya sering mencuri waktu. Saya sering mencuri, memanipulasi orang. Saya sering bohong. Bagaimana saya sekarang berpikir, saya tidak mau bohong. Berbalik punya pikiran yang baru. Kemudian target Yesus datang ke bumi juga adalah memberitahukan bahwa ada kerajaan Allah. Menyatakan dan mengumumkan kedatangan kerajaan Allah yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama. Nah, ini yang banyak ditentang oleh orang Israel karena mereka merasa, wah ini Mesias bukan ya, kok Mesias kayak gini ya. Ia ingin menjelaskan bahwa kerajaan Allah tidak hanya sesuatu yang akan datang di masa depan, tapi juga hadir di tengah-tengah mereka melalui pelayanannya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita baca bahasa aslinya ya, terjemahan yang lain, kata-katanya kerajaan Allah is here. Jadi kalau di sini kan kerajaan Allah sudah dekat, kesannya kan masih ada jarak gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris akan mengatakan Kingdom of God is here. Artinya apa? Sudah hadir di tengah-tengah mereka. Apa kerajaan Allah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus? Yang tadi yang sudah saya jelaskan. Pemerintahan Allah bertahta di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ngomong kerajaan Allah, bukan cuman waktu Yesus mengabarkan kerajaan Allah, bukan karena nanti akan datang. Enggak cuman itu, tapi juga sekarang dia sudah ada dan hadir di tengah-tengah mereka melalui apa?
pelayanan Tuhan. Makanya Tuhan bisa bilang apa? Bertobatlah. Dosamu sudah diampuni. Ahli Farisi tidak bisa terima itu. Siapa dia bisa mengampuni dosa? Tapi Yesus bisa. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakan bahwa kerajaan Allah itu udah di sini. Saya datang bersama dengan kerajaan Allah. Dan ini pelayanan kerajaan Allah. Nah, yang ketiga, ketika kita ngomong soal bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kita bicara soal panggilan untuk iman. Yesus mengajak orang untuk percaya pada Injil dan menerimanya sebagai jalan menuju keselamatan. Beriman kepada Yesus Kristus membawa kita bersekutu dengan Allah dan hidup yang. Kemudian yang keempat, transformasi hati dan hidup. Setelah itu Yesus memanggil, kita punya paradigma yang baru, ada transformasi. Transformasi itu seperti ulet jadi kupu-kupu. Jadi dia nggak bisa balik lagi jadi ulet. Jadi ketika kita mau bertransformasi hati dan hidup, kita itu sedang berubah total. Berbalik 180 derajat menuju arah baru. Bukan terus nanti suatu hari akan balik lagi. Ulet jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ketika dia udah jadi kupu-kupu, dia kan nggak bisa masuk lagi ke dalam kepompong terus jadi ulet kan. Nah, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberitakan kerajaan Allah sudah dekat itu, Allah ada di sini, dia mau mentransformasi hati dan hidup kita, mengubah kita menjadi ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dalam masyarakat, dan tidak kembali lagi kepada kehidupan lama. Karena itu perlu Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata apa? Perbaharuilah budimu. Ketika kita bicara budi, kita bicara soal paradigma, bicara soal pikiran kita. Perbaikilah terus-menerus, perbaharuilah dari hari ke sehari. Supaya apa? Supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Yang terakhir adalah target universal. Kerajaan Allah di sini ditujukan, waktu kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan tidak menunjukkan itu hanya kepada orang-orang Israel. Tapi Tuhan menunjukkan itu kepada semua orang tanpa memandang status, ekonomi, atau keagamaan. Jadi semua orang punya kesempatan untuk bertobat, percaya dan hidup dalam kerajaan. Sharing saya sampai di sini mengenai kerajaan Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat dan bertobat. Ada yang mau kita diskusiin atau ada yang mau ditanyain, silakan. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya. Kak Oce, ada yang mau ditambahin, silakan. Mengenai kerajaan Allah dan misi Uh, Kristus. Silakan Kak Oce. Apa yang Cici jelaskan itu udah jelas ya, jadi udah bahkan sudah sangat komplit lah. Cuman mungkin mau menjelaskan sedikit tentang fenomena yang cenderung ada di kalangan kita. Jadi kalau di dalam gereja itu atau di dalam denominasi tertentu itu seringkali persoalan kerajaan Allah ini jadi dua topik yang seperti anti klimaks begitu. Satu ke arah surga saja dan satu ke arah dunia saja. Nah, itu cenderung ada. Nah, tadi kan Cici bahas cukup lengkap ya. Ada dimensi spiritualnya dan juga dimensi sosialnya dan eskatologi. Kalau kita lihat kalangan Injili lah ya, nah itu cenderung menekankan dimensi spiritual saja dan eskatologis ya. Jadi kita memberitakan tentang Yesus yang menyelamatkan, yang mengubahkan, dan yang menjamin kehidupan kita di dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang mendatang. Gitu. Jadi sebenarnya kerajaan Allah itu dia tuh sudah datang dan sekaligus belum datang gitu ya. Kalau kita mau ngobrol tentang kerajaan Allah sudah datang artinya pemerintahan Allah itu sudah dinyatakan pada saat waktu Tuhan Yesus datang, tapi secara realitanya dalam bentuk yang faktual itu, dalam bentuknya itu nanti pas waktu kita masuk di dalam kerajaan Allah dalam pengertian eskatologi akan datang gitu ya, ketika kita berjumpa dengan dia dan masuk di dalam kerajaannya. Nah oke, saya kembali dulu yang tadi. Nah jadi kalau kita itu cenderung penekanannya pada sisi, yaitu tadi, spiritualitas dan eskatologis gitu ya yang akan datang. Jadi kita menekankan tentang penginjilan yang mengubahkan, yang menyelamatkan dan yang akan menjamin kehidupan manusia. Nah, cenderung kita melupakan dimensi sosialnya. Makanya kalau kita lihat, kalau misalnya kita tanya aja, coba teman-teman perhatikan, yang paling banyak peduli tentang misalnya pergumulan kalangan LGBT, pergumulan kalangan disabilitas, ya orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, atau mereka-mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Itu cenderung dari gereja-gereja yang justru kita anggap sedikit liberal gitu ya, seperti gereja yang kok teologinya atau pemahamannya kok rada-rada miring-miring gitu. Makanya
pembelajaran kita yang paling baik adalah bahwa kita harus menekankan keduanya. Makanya tadi kan Cici bilang kan, kalau kita ngomong kerajaan Allah itu tidak saja berbicara tentang nanti kamu selamat dan kamu masuk surga di sana nanti gitu, tapi ada tanggung jawab etis, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial yang harus kita lakukan juga hari-hari ini gitu ya. Walaupun mungkin kita pergerakannya tidak semasif mereka yang punya organisasi yang cukup besar, tapi minimal apa yang kita bisa lakukan ya seharusnya itu tercermin dalam kehidupan kita setiap hari gitu. Jadi menarik bahwa kalau misalnya kita lihat juga kan pelayanan Tuhan Yesus itu kan beberapa kali kan sudah sempat disinggung. Dia jarang sekali bersinggungan dengan orang-orang yang punya kedudukan, yang besar begitu ya. Bahkan dia jarang sekali berbicara di bait Allah kan. Dia malah justru sering berbicara di mereka yang terpinggirkan gitu. Jadi kerajaan Allah sebenarnya secara khusus kalau kita lihat memang menyasar pada orang-orang yang tanda kutip terpinggirkan seperti itu gitu. Jadi itu memang dimensi sosial tadi gitu ya. Jadi Tuhan Yesus memberitakan tahun pembebasan itu ya, tahun Yobel itu bukan saja tentang pembebasan spiritual ya, pembebasan fisik, misalnya sakit sembuh, tapi juga pembebasan dari segi sosialnya. Jadi mereka yang terpinggirkan, yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, atau dalam konteks kita tidak diperhatikan gereja, itu harus menjadi perhatian juga. Dan kita bersyukur juga, makanya kan pengelolaan diakonial itu kan tujuannya ke sana kan. Jadi penjangkauan kita tuh harusnya juga bukan saja pemenuhan segi spiritualitasnya, tapi juga dimensi sosialnya atau diakonialnya itu harus juga terlayani dengan baik ya, walaupun juga memang ini disesuaikan dengan kondisi keuangan dan sebagainya, tapi setidaknya kita sudah memenuhi gitu unsur itu ya, sehingga kerajaan Allah itu memang benar-benar penuh dalam kehidupan pribadi juga gereja. Itu dulu, terima kasih sih, luar biasa, mantap, Tuhan berkati. Senang saya dipuji sama dosen. Thank you Kak Oce. Leo, apa Halo. nih yang didapat dari pembahasan kita malam hari ini? Apa nih kira-kira? Tadi yang jadi kayak salib ya, bagaimana kita membangun hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga itu sama yang tadi itu saya ada satu yang dari yang tokoh-tokoh itu loh, Ci. Oke. Yang ketiga ya, Albert Barnes. ini kan Injil Kerajaan Allah adalah pesan tentang kuasa Allah yang mengubah menyelamatkan jiwa manusia. Ini kan mesti berlaku dua arah ya, Ci. Maksudnya bukan hanya dari Allahnya aja gitu, kitanya juga harus ada kemauan kan. Tapi kan terkadang orang kecenderungannya cuma satu arah gitu kan. Saya udah percaya Yesus ya sudah gitu, cukup gitu. Harusnya nggak gitu kan. Betul. Emang jadi kesannya kayak satu arah gitu. Ya betul. Makanya di sini Albert Barnes bilang kan ini melibatkan panggilan untuk bertobat dari dosa. Ya, panggilan itu kan Tuhan yang memanggil. Ya, kalau yang namanya panggilan mah udah pasti ada orang ketiga yang manggil. Tetapi yang melakukan bertobat dari dosanya kan bukan orang yang manggil kan, tapi orang yang dipanggil. Dia harus bertobat dari dosa. Dan yang pasti dia harus mempercayai Injil sebagai jalan menuju hidup yang benar. Jadi dia bertobat, dia percaya, dan dia menuju ke jalan yang benar. Betul tadi kata Leo bahwa ini melibatkan ya dua arah ya. Jadi bagaimana kuasa Allah aktif untuk mengubah dan menyelamatkan jiwa manusia, tapi juga ini melibatkan panggilan untuk si manusianya bertobat dan mempercayai Injil. Kita Armenian ya, kita percaya bahwa itu adalah kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu diberikan, kitanya sendiri harus punya respon yang tepat. Bagaimana kita mau dipanggil untuk bertobat dan juga mau mempercayai Injil sehingga kita bisa berjalan menuju hidup yang benar. Ada lagi kok Leo? Kalau dimensi kosmik sih saya emang percaya, karena kalau kita lihat sidik jari aja, sidik jari itu kan tiap orang beda-beda. Ya. Nah, kalau saya itu ini ke program ya. Jadi setiap orang tuh dianggapnya punya ID sendiri yang unik gitu. Jadi kalau di dimensi kosmik sih saya emang benar gitu. Nggak mungkin planet itu mengitari matahari dengan sendirinya tanpa suatu pola atau tanpa suatu aturan gitu. Pasti ada yang
sudah ada orang yang AI. memprogramnya gitu kan. AI. Cici kalau saya sih kalau yang eskatologi mah gimana ya, masih terlalu jauh sih. Ya, eskatologi memang kita bicara soal depan ya, soal Ya, yang masa depannya. Karena itu kita perlu Karena iman untuk tetap berpegang pada. ya, karena antara hidup di dunia dan iman ini yang sering berbenturan itu kan, Ci. Baik, terima kasih Koleo. Silakan disambung sama Kamelda. Ci, aku teh bukan mau nanya sih, cuman mau afirmasi aja. Kan kalau kita berdoa Bapa Kami ya, kan ada kata-kata gini, datanglah kerajaanmu. Kok kau Ci ketawa ya? Itu teh berarti Ci nyambung kali ke yang tadi ya. Maksudnya datanglah kerajaanmu, itu kerajaan Allah yang tadi yang kita obrolin ya. Betul. Jadi ada panggilan pertobatan, ada, kalau saya pernah dengar satu khotbah, kita ini dibilang duta-duta kerajaan Allah. Jadi ketika kita hidup di bumi ini, kita mencerminkan bahwa kita ini adalah warga-warga kerajaan sorga gitu. Kalau dari yang doa Bapa Kami itu kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti itu. Berarti kalau kerajaan Allah ini lebih ke sesuatu yang bersifat, tadi Coach kan bilang spiritual, bukan cuma sekedar spiritual aja ya, tapi ada hal-hal yang lain. Nah mungkin kalau kerajaan sorga itu lebih ke fisiknya kali ya Ci ya. Itu nggak sih? Makanya tadi saya ngejelasin soal kerajaan Allah dan kerajaan sorga ya. Jadi kalau misalnya ngomongin kerajaan Allah itu menekankan bagaimana kuasa Allah itu hadir dan aktif dalam hidup kita. Jadi ya yang tadi balik lagi ke pesan kepada pertobatan, terus iman kita kepada Kristus Yesus, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Tapi kalau kita ngomongin kerajaan sorga, itu mungkin lebih ke spiritual dan eskatologi dari kerajaan Allah sendiri. Jadi menekankan janji Kristus akan kedatangan kerajaan surgawi yang sempurna di masa depan. Ketika Kristus akan kembali dalam kemuliaannya untuk menggenapi dan memenuhi kerajaan Allah secara penuh. Jadi kalau Injil kerajaan Allah itu lebih ke arah bagaimana pengalaman hidup kita sehari-hari. Tetapi kalau Injil kerajaan surga itu lebih ke harapan kita bahwa suatu hari Yesus akan datang kembali. Gampangnya begitu. Dua-duanya perlu. Dua-duanya dikerjakan. Yang satu kita kerjakan secara aktif saat ini, tetapi yang satu lagi kita kerjakan dengan iman kita percaya bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan datang lagi. Jadi ketika kita mengerjakan ke Injil kerajaan Allah sekarang, ketika kita mengerjakan pertobatan kita mengerjakan iman kita hidup sesuai dengan nilai-nilai. Kenapa? Dengan suatu harapan kerajaan surga akan turun dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Jadi memang ketika kita ngomong soal datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya kita memang sedang menekankan Injil kerajaan surga yang saat ini hadir. Kerajaan Allah sudah dekat, atau yang tadi saya sampaikan, the kingdom of God is here. Itu ada di tengah. Bagaimana kita memegang nilai-nilai atau prinsip-prinsip kerajaan Allah di bumi. Terima kasih Kamel. Nah, kalau dari Bang Eto sama dari Karani silakan. Apa nih yang kira-kira didapat? Kalau saya sih lebih simpelnya begini. Pasti kita udah tahu lah kerajaan Allah itu seperti apa. Terus misi Kristus itu datang ke dunia itu seperti apa. Jadi mungkin lebih ke respon kita kalau menurut saya. Terus cara kita mengaplikasikannya sehingga misi Kristus itu bisa terlaksana dan kerajaan Allah itu orang tahu melalui aplikasi apa yang kita aplikasikan ke orang. Lebih ke sana sih. Ya mungkin butuh proses lah. Prosesnya apa? Mungkin salah satu prosesnya mungkin ada pertobatan di sana dan lain sebagainya. Ya, sehingga misi Kristus itu bisa terlaksana dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang saya tangkap di sana. Terima kasih Bang Eto. Kamodi, kira-kira dari Kamodi apa yang didapat? Oke, Ci. Jadi sebenarnya terkait kerajaan Allah dan kerajaan surga ya, tadi sempat dibahas. Kalau menurut saya kerajaan Allah dan kerajaan surga dia sama sih. Terus apa yang membuat dia berbeda? Apakah dari penggunaan katanya atau memang konsep kerajaan Allah itu lebih kepada damai sejahtera misal, atau kerajaan surga itu lebih kepada lokasinya seperti itu, atau bagaimana Ci? Terkait kerajaan Allah dan kerajaan surga. Apakah memang benar-benar sama atau memang punya perbedaan tersendiri? Yang tadi udah disebutin. Jadi kalau kita ngomongin kerajaan Allah, kita lagi ngomongin pemerintahan Allah yang bertatar sekarang di dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin kerajaan surga, kita lagi ngomongin yang eskatologi. Yesus akan datang kedua kali, ceritanya Kamodi. Jadi dua-duanya sama, iya. Dua-duanya beda, iya. Tadi persamaan dan perbedaannya yang tadi saya sudah jelaskan. Oke? Saya tambah sedikit ya, Ci. Boleh, siap. Silakan Kak.
kedua istilah itu digunakan secara bergantian. Tapi kalau kita lihat di Injil Matius itu justru kebanyakan tuh kerajaan sorga. Nah itu sebenarnya ada kaitannya dengan teknis penggunaan kebudayaan ya. Jadi kita tahu kalau Matius itu kan dia tulis untuk petobat-petobat baru, orang Yahudi, dan juga komunitas Yahudi. Jadi memang dia harus menggunakan cara pendekatan yang sesuai dengan hukum Yahudi itu kan, hukum Musa itu kan nggak boleh menyebutkan nama Allah itu dengan sembarangan kan. Maka dia tentu menggunakan istilahnya sorga. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan atau menghindari kesalahan teologis lah begitu ya dalam surat-surat dia. Misalnya kalau dia menggunakan kerajaan Allah seperti Markus kan, Markus tulis untuk orang-orang Yunani kan. Jadi dia nggak masalah karena mereka menggunakan istilah Allah itu sesuatu yang umum saja, tapi agak berbeda tentang Matius karena dia tulisnya untuk komunitas Yahudi yang notabene mereka sedikit berhati-hati untuk menggunakan istilah Allah begitu. Maka dia cenderung mengganti dengan istilah sorga agar dapat dibaca dengan baik pesan-pesannya dia. Itu teknis aja sih. Oke, demikian sih. Thank you Kak Oce. Oke, baik teman-teman. Mungkin penjelasan pada malam hari ini sekian ya. Terima kasih. Kita udah bisa sharing. Semoga pembelajaran kita pada malam hari ini selain menambah pengetahuan kita atau pengenalan kita akan Tuhan, tapi juga bisa menjadi bahan atau mengingatkan kita kembali, merefresh kita kembali mengenai kerajaan Allah di sini loh, sudah ada. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita menjaga kembali kasih yang mula-mula itu, dan bagaimana kita melakukan atau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kerajaan Allah bertahta dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta tolong Kak Oce boleh berdoa buat kita dan boleh doa penutup. Silakan Kak Oce. Mari kita berdoa, rekan-rekan. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang ini kami boleh sama-sama belajar Tuhan tentang panggilan Tuhan melalui kerajaan Allah yang dinyatakan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bersyukur untuk materi yang baik ini, Tuhan memberikan satu konfirmasi bagi kami bahwa kehidupan kami, Tuhan dipanggil, diselamatkan, tapi juga Tuhan mengutus kami untuk kami boleh menjadi berkat. Kami bersyukur untuk materi yang baik. Berkati hamba-Mu, Susan, berkati juga rekan-rekan semua yang boleh mengambil bagian di kelas malam hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami juga. Satu minggu ini kami sedang melantunkan kasih Tuhan, dan pertemuan-pertemuan yang akan datang juga kiranya kami boleh bersama-sama bersekutu lagi, terus belajar tentang kebenaran firman yang menjadi pengharapan iman dan keyakinan kami. Terima kasih, memberkati kami semua, dan biarlah damai sejahtera, kasih Allah, kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh yang Kudus, memimpin, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.